warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat TNJ kawan. Kita ini udah kangen nih, berapa lama nggak ngumpul, pengen wedang rohani lagi sama Pak Ustadz Yudi, Pak Diding, Pak Alif, Pak Andon Melon. Sama ada nanti teman-teman yang lain tuh masih pada macul tuh. Nanti suruh ikutan aja. Ya. Hari ini kita mau biasa ngobrol-ngobrol perkara iman rohani. Majelis tapi majelas, atau dibalik, majelis tapi majelis. Tuh tinggal bener-bener wedang ya. Dia calik, karena melon apa aja calik dia. Calik. Kopi lah tengah. Ya. Wah, anu ngadein ka kade calik. Kamari teh urang teh udah ngebahas non masalah sodakohnya, infak. Terus nuju sareng Pak Dodi ge sakalinya. Naonnya can rangke minggu hareup urang undang. Ini lah masing-masing punya kesibukan, punya sekolahan gitu. Aduh. Alhamdulillah sabangsulna. Sekarang bisi aya nu bade ditaroskeun sok. Mau berhubungan dengan apa mangga lah ya, mendingan gitu. Ya. Bapak nu ngawalan sok. Tawa Pak Ustadz bade naon. Tong ningali wae kamera. Ayo wae taros dah dia Pak Mol calik. Bari ngopi. Pak. Ya Pak. Pak di dia. Calik. Manung di Wios tegampil di bersih. Manung dari. Mana-mana. Fajar sini Bapak Fajar Om Fajar. Petani milenial. Hah? Aya gorengan. Itu tuh abi mah asa katang-tang ku eta. Nah, ieu makanan yang paling hebat itu nyaketan sorangan. Puasa itu. Tante ya Manung, Mandon, Pamul seperti biasa di hari ini Kilma kami gonsa kali teh kaya santapan rohani Wedang rohani. Lah ngobrol rohani. jadi untuk diacarakan khusus ya orang usahanya di tadi usaha tadinya tapi di badan agama kata kayak nanti setiap minggu sekali teh diacara ki wedang rohani jadi untuk karena masalah pada melanbai atau beliau pada teruskan perkawis keluarga naon tah bung aya Pak Ustad nyantai karena saya post diberi waktu 1 menit tet mangga ditaruh ke naon Da itu wartawan seuri jadi terus iya tuh. ulah ninggal tadi tuh orang-orang teh Konsen teh seuri heula, asal ngomong seuri deui. Ya walaupun Pak Ustadz lah tuh jadi kadang-kadang nyambung tak. Namun genteng lagi ke kayu-kayu. Inilah urang mah jalma kan pasti semua manusia punya masalah seorang perkawisna. Iya. Ketika masalah itu kita buat pusingnya jadi pusing. Kita buat ringan jadi ringan. Ya. Pilih aya nu bade ditaroskeun ya mah boh keluarga boh soal damel. Mangga. Ya betul. Nah, gitu. Saya terinspirasi dengan perkataan Bapak tadi bahwa kenapa hidup ini tidak tetap dalam satu keadaan. Katanya Allah sayang, tapi kadang-kadang kita dikasih ujian ya Pak ya. Suatu hari Allah berikan kenikmatan, dikasih lagi ujian, dikasih nikmat lagi, dikasih ujian lagi. Suatu hari kita tertawa, suatu harinya kita menangis. Sebetulnya kenapa Allah jadikan kita seperti itu? Supaya hati kita itu hidup. Seperti ini, kalau misalnya air itu diam, maka air itu tidak akan hidup.
Makanya Allah jadikan hidup kita itu hidupnya dinamis. Suatu hari Allah berikan kenikmatan supaya kita bersyukur. Tetapi kalau nikmat terus, lama-lama kita lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Nggak sholat juga punya uang. Nggak ibadah juga punya uang. Lama-lama jauh nantinya. Nah, ketika seorang jauh, maka ku Gusti Allah ditowel deui. Allah tarik lagi. Dengan apa cara Allah menarik kita? Dengan ujian. Ketika diberikan ujian, sadar lagi kepada Allah. Yang tadinya enggak sholat lagi. Yang tadinya enggak membaca Al-Quran lagi. Nah, kalau misalnya ujian terus enggak hilang-hilang, lama ujian, nanti lama-lama putus asa. Sholat juga percuma tuh, ujian terus. Puasa juga percuma, ngaji juga percuma. Nah, ketika manusia sudah berada di titik-titik putus asa, Allah hilangkan lagi ujiannya. Bahagia lagi kepada Allahnya. Makanya hidup itu pasti dinamis. Suatu hari bahagia, suatu hari menangis, aya seuri, aya ceurik, aya susah, aya bunga, supaya hatena teh hirup baik gitu. Lamun susah, baik manusia akan putus asa. Kalau bahagia, manusia itu akan jauh kupur nikmat nantinya. Nah, makanya jangan aneh bahwa manusia itu pasti diberikan itu. Supaya apa? Hatinya hidup begitu. Seperti ini nih, kalau kita diem, memang macul, ngudud. Bos. Tapi ngudud terus. Mau bisa macul dan mau bisa mulai ngudud. Allah memberikan tuh hati. Wis. Hati yang menentukan. Bener nggak wartawan? Harus sendiri tarang. Jadi kadang kawis mah dia Pak Ustad prinsipnya sebagai selaku anu diraskan pertanian gitu ya. Berusaha keras. Keras itu baru kita akan dapatkan hasil. Terus kadang-kadang jadi prinsipnya kadang lupa waktu, lupa naon, akhirnya mati kengi dan udah dirauskan ku abdi mah selaku petani mah ya sesuai porsi nah kadang Pak. Nah, mensyukurin teh kumaha Pak? Oh iya. Ketika seseorang itu berbicara tentang syukur, maka syukur itu tidak akan lepas dengan memuji Allah. Bersyukur kepada Allah, memuji Allah. Allah katakan bahwa orang yang bersyukur nikmatnya akan ditambah. Pertanyaan kita, syukur yang seperti apa sih yang akan menjadikan Allah menambah kenikmatan kita itu? Ternyata ketika dikaji oleh para ulama, tamamus syukri, sempurnanya syukur itu ada 3 perkara. Seseorang belum dikatakan sempurna bersyukurnya kalau tidak terhimpun 3 perkara ini. Yang pertama adalah sebuah al-ilmu, sebuah pengetahuan bahwa kullu ni'matin minallah, semua nikmat itu dari Allah. Kalau kesadaran ini hilang dalam hati kita, manusia itu akan sombong. Sombong. Penentuannya ada di hati. Ya, kalau misalnya di dalam hati itu hilang bahwa nikmat itu dari Allah, dia merasa bahwa nikmat itu hasil kerja dirinya, hasil prestasi dirinya, dia akan sombong. Seperti sombongnya Fir'aun, Namrud. Karena apa? Allahnya hilang di hatinya. Merasa bahwa apa yang didapatkan adalah hasil dari apa yang dia lakukan. Nah, makanya syukur yang pertama itu adalah sebuah kesadaran bahwa nikmat itu dari Allah. Yang kedua, izharul farah. Apa izharul farah itu? Izharul farah itu menampakkan rasa bahagia. Hatinya bahagia, lidahnya memuji Allah bil jinan wal lisan, dengan hati dan dengan lisan. Hatinya menampakkan terima kasih ya Allah, tampak bahagia di wajahnya. Pagi-pagi macul, orang mah pagi-pagi teh mendapatkan ujian, ngagoler di rumah sakit, make oksigen, ieu mah macul gratis ti Gusti Allah.
orang berjalan seperti yang pernah terasa mungkin untuk berjalan itu mahal ternyata. Bagi orang-orang yang diberikan ujian sakit kakinya, terapi nasabara juta. Kita tinggal berjalan, membungkuk, mahal. Nah, makanya harus ada izharul faroh, menampakkan rasa bahagia. Sehingga dari rasa bahagia itu keluar dari lisannya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mahal ternyata nikmat Allah. Oksigennya berapa? Satu tabung itu berapa yang di rumah sakit? Kita gratis. Tapi manusia itu makhluk macamnya ya. Makanya ini harus ada kesadarannya. Kesadaran inilah yang harus dibentuk. Karena setan itu akan selalu menghilangkan kesadaran terhadap nikmat yang Allah berikan. Makanya satu, kesadaran, pengetahuan bahwa semua nikmat dari Allah. Yang kedua, tampakkan rasa bahagia. Tampakkan rasa bahagia. Alhamdulillah bisa begini. Alhamdulillah bisa masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah masih bisa berkarya. Sementara orang lain tidak bisa berkarya. Sehingga lidahnya itu penuh dengan hamdalah, penuh dengan pujian kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lupa Allah memberikan nikmat itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa ma umiru illa liya'budullah. Nikmatnya digunakan untuk ibadah, untuk kebaikan. Ibadah itu kan bukan sholat aja. Jadi gunakanlah nikmat sesuai dengan tujuannya. Tujuan Allah memberikan nikmat untuk ibadah. Sehingga ketika nikmat yang Allah berikan, jangan sampai digunakan untuk maksiat, jangan sampai digunakan untuk berdosa. Sehingga apapun yang Allah berikan, gunakan untuk kebaikan. Tujuan mencari dunia apa sih? Tujuan mencari dunia itu tiga, tidak akan jauh. Kalau kita mencari dunia tujuannya tiga. Satu, isti'fafan anil masalah. Satu, menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta ke orang. Malu ari meminta deh udah. Iya, merasa walaupun ini bukan masalah mulia dan tidak mulia, kita merasa minder kalau jadi peminta-minta itu. Makanya Allah menyuruh kita mencari dunia. Satu tujuannya isti'fafan. Isti'fafan itu ifah. Ifah itu kan menjaga kehormatan diri. Anil masalah. Masalah itu meminta. Menjaga diri dari meminta-minta. Dua, sa'yan ala ahli. Berusaha untuk memberikan nafkah ala ahli kepada keluarga kan. Kita dapat uang, dapat apa kelebihan dari pertanian, diberikan kepada keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga. Yang kedua tuh memberikan nafkah kepada keluarga. Yang ketiga, ta'attufan ala jarihi, untuk berbagi kasih sayang dengan tetangga, dengan sesama. Kalau ada kelebihan kan kita bagi-bagi kan gitu. Tidak akan jauh dari itu. Menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, memberikan nafkah kepada keluarga, dan yang ketiganya berbagi dengan sesama. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan datang pada hari kiamat dengan wajah seperti bulan purnama. Tetapi ketika nikmat itu digunakan untuk maksiat, inna azabi lasyadid, Allah murka. Allah murka. Oleh karena itulah, maka seorang akan diberikan tambahan nikmat kalau dalam hatinya ada kesadaran nikmat itu dari Allah. Yang kedua, tampakkan rasa bahagia di hatinya, di lisannya dengan banyak memuji Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Nuhun ya Allah, nuhun. Nikmat yang Engkau berikan itu begitu banyak sehingga kami tidak bisa menghitungnya. Terima kasih, nuhun ya Allah. Yang ketiga, gunakan untuk kebaikan. Gunakan untuk amal soleh. Maka la azidannakum, nanti Allah tambahkan. Dan para ulama mengajarkan kepada kita bahwa lihatlah setiap nikmat yang Allah berikan itu adalah sesuatu yang besar. Maka kalau kita sudah bisa, walaupun misalnya kecil gitu ya, tapi lihatlah itu adalah sesuatu yang besar. Kalau sudah biasa seperti itu, nanti kita akan diberikan tambahan. Malam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir. Orang yang tidak bersyukur dari sesuatu yang kecil, bagaimana mungkin dia bersyukur untuk sesuatu yang besar? Jadi belajar syukur mah dari sesuatu yang kecil aja dulu.
Alhamdulillah bisa macul, alhamdulillah bisa berkarya, alhamdulillah bisa makan-makan, alhamdulillah bisa ngopi. Orang lain udah enggak dilarang, orang lain udah dilarang ngopi. Saya masih bisa ngopi kan gitunya. Bukankah nikmat yang besar kan gitu. Tapi kenapa sampai sekarang orang-orang Amun belum bisa menemukan halus hatinya ya? Ya. Belum bisa menemukan hatinya. Nah, dari sini, dari riungan-riungan gini aja. Iya, dari riungan-riungan seperti ini, makanya ilmu itu membentuk kesadaran, kesadaran itu akan membentuk sikap, sikap itu akan membentuk perilaku nantinya. Kan akhirnya di perilaku, di amal ya. Mudah-mudahan ini kan sakit, banyak yang ini. Sebenarnya hatinya yang ditanya itu. Nah, iya, kalau misalnya di dalam ujian sekalipun sebetulnya di sana ada kasih sayang Allah. Orang diuji kok kasih sayang? Hubungannya bagaimana? Gini. Ma min wasobin wala nasobin wala hammin wala hazanin wala ghammin hatta syaukatu yushakuha. Panjang tingnya. Nah, nu tereh bae. Tidaklah seseorang diberikan kesulitan, diberikan penyakit, kasusah, kasedih, penderitaan sampai ke tertusuk duri kacugak illa kafarallahu khotoyahu, kecuali Allah gugurkan dosa-dosanya. Berarti ketika seorang itu ditakdirkan sakit oleh Allah, Allah sedang gugurkan dosanya. Ketika keur macul teh kacugak, keur digugurkeun dosana. Ulah dibabet-babetkeun paculna gitunya. Tapi harus dengan kesadaran gitunya. Ini hati sampai keluarnya emosi, keluarnya sabar, jadi nanti berantem dengan hati, balik lagi ke hati. Iya. Tidak pernah rampung. Enggak mungkin sampai meninggal hati kita itu akan selalu perang. Iya, karena apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam hati kita itu ada potensi baik, potensi buruk. Iya, ada potensi baik, potensi buruk. Terus, potensi buruk itu min waswasati syaitan, dari bisikan-bisikan setan. Sementara hati nurani kita itu mengajaknya kebaikan. Nah, tetapi ada bisikan setan masalahnya, Wak, gitunya, yang selalu membisikkan. Makanya hati ini akan selalu berperang di hati kita. Bukan sampai sekarang, sampai meninggalnya. Iya, terus aja. Maksud saya sampai sekarang kalau kita ngobrol itu nggak pernah selesai. Nggak mungkin selesai. Padahal yang menentukan hati kan gampang sebenarnya. Kalau hati kita itu bersih dari bisikan-bisikan setan. Makanya, ya, para ulama sampai mengatakan gini, Pak. Para ulama mengatakan kalau ada was-was syaitan, was-was itu bisikan, bukan was-was cemas, bukan. Kalau ada bisikan-bisikan syaitan dan kita ingin melepaskan bisikan-bisikan tersebut, maka ucapkanlah Allah, Allah, Allah. Kalau ada bisikan-bisikan jelek tuh, ya makanya ucapkanlah dengan memanjangkan huruf lamnya Allah, Allah. Maka dengan lafzul jalalah, kalimat Allah itu yang kita masukkan, yang kita ucapkan dan kita simpan di hati kita, itu akan menghilangkan bisikan-bisikan setan. Nah, iya, kalau misalnya di rumah kur emosi, istri marah, kita juga marah kan? Nah, ketika kita marah, cepat Allah, Allah gitu. Di rumah udah mah nggak punya uang, anak minta jajan, nah gitu ya. Rumahnya di dengar gitu carana. Nah, carana Allah, Allah, nah gitu, gitu. Ya mudah-mudahan. Nah itu, jadi closing aku mah eta Pak, kesimpulanna. Kesimpulan aku mah, erek nyimpul ke. Masih mau nanya. Masih iya. Badai sekedik tambahan tapi mohon ditambahkannya. Ya. Saya jawab. Terkadang orang-orang sholat dia tersadar bahwa eta teh sebuah nikmat. Tidak semua orang bisa berjalan ke masjid kalau bukan nikmat dari Allah. Nah, dari situ diri sendiri kadang lupa bahwa kita tidak bersyukur sama Allah bahwa kita masih bisa sholat. Nah itu dasarnya kan itu, bagaimana kalau kita bersyukur nikmat akan dilebihkan nikmatnya. Makanya buat teman-teman yang masih bisa sholat, bersyukur dan ucapkan. Ya. Nah, kalau orang tidak sadar bahwa bisa beribadah itu nikmat dari Allah,
maka ketika dia sholat dia akan sombong, ketika dia sedekah dia akan sombong, ketika dia bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 juz dia akan sombong, merasa bahwa itu dari dirinya, padahal itu dari nikmat dari Allah. Makanya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sadarilah itu nikmatnya, sehingga yang keluarnya syukur nantinya, bukan takaburnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah dari setiap takabur dan menjadi hamba-hamba yang bersyukur, sehingga menjadi Allah berikan tambahan nikmatnya kepada kita sekalian. Ya. Utami nama berarti kita itu menjadi manusia itu dalam segala hal. Kalau kesimpulan saya ya, punten Pak Ustadz. Ya. Dari yang Pak Ustadz ceritakan ada 1, 2, 3, kita bersyukur dengan ilmu pengetahuan kita mengakui bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Terus kita bersyukur apa tadi, menampakkan kebahagiaan, rasa bahagia. Makanya tong mere wajah cemberut lah selalu tersenyum. Saya juga salah satu moto JNJ itu, senyumku adalah kekuatanku. Nah, selalu ada di seragam JNJ. Terbesarnya ibadah. Iya. Senyum Terakhir. itu ibadah. Oh. Nah, terus yang terakhir itu kita harus bisa menggunakan nikmat yang Allah itu untuk kebaikan. Ya. Gitu. Jadi tetaplah bersyukur. Saya selalu ngomong kemarin pada saat di rapat di salah satu tempat, saya dapat kata-kata yang akhirnya saya pakai juga. Kita tetap bersyukur, jadilah manusia yang bermanfaat, tidak hanya sesaat tapi sampai akhirat. Amin. Nah, nanti untuk ke depan insya Allah kita dipanjangkan umur, bisa bertemu lagi dalam keadaan lebih baik, lebih sehat. Bahkan kita mau bahas tadi masalah sholat. Karena betul yang dikatakan, kurang lebihnya tambahan sedikitnya Pak Ustadz, lain nambahan Pak Ustadz ya mah. Untuk ke depan sahabat JNJ kawan Sesa, kita akan diterangkan oleh Pak Ustadz tentang sholat. Jangan sampai sholat yang kita laksanakan dari kita mulai belajar sholat sampai ya yang memang dari kecil Islam merasa sholat 5 waktu itu wajib dilaksanakan dengan selalu tidak tertinggal, tapi tidak tahu maknanya sholat, ya Belum sampai ketemu. mudah-mudahan nanti ketemu minggu depan. Iya. Gitu Pak Ustadz. Siap, insyaallah. Mata akhirnya jadi udah Iya, kesimpulannya begitu. seperti itu. Semoga wedang rohanina, walaupun wedangnya memang sedikit karena rohaninya yang banyak, bermanfaat buat kita semua, juga buat teman-teman, buat sahabat JNJ, buat kawan Wisesa. Terus berusaha jadi manusia yang bermanfaat dan jangan sesaat tapi harus sampai akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.